menonaktifkan fitur mikrofonnya ya teman-teman. sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Yusi Pratiwi, MSc, selaku pembina BEM Program Studi Kimia, dan tidak lupa kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi, MSI, selaku Koordinator Program Studi Kimia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hanhan Dianhar, MSI, selaku pemateri pengenalan lingkungan Program Studi Kimia. Dari kami mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada acara PKKMB Program Studi Kimia ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kerangkaian acara, kami mengucapkan selamat datang kembali kepada para mahasiswa baru. Gimana nih teman-teman tadi untuk materi pengenalan dosennya? Boleh nih Kakak Ara, gimana tadi materi pengenalan dosennya nih? Wah, seru-seru banget nih Kak Yogi, apalagi dari dosen-dosennya juga seru-seru banget dan menghibur banget. Benar gak nih teman-teman mahasiswa baru? Nah, benar banget tuh. Tapi sebelum kita lanjut, kurang afdol ya kalau kita belum kenalan. Walaupun kemarin kalian sudah melihat kita pas pembekalan, tapi tidak ada salahnya kalau kita berkenalan lebih lanjut. Dengan senang hati bersama saya Yogi Febrian dan rekan saya Andi Fatima Zahra. Kami selaku Master of Ceremony yang akan membimbing jalannya acara hingga akhir nanti. Nah, sebelum kita lanjut, kayaknya seru ya Kakak Ara kalau kita jargon dulu nih. Boleh nih Kak Yogi. Diingatkan juga untuk teman-teman yang belum menyalakan fitur kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya nih teman-teman. Dan jangan lupa diperhatikan kembali untuk format namanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, benar banget tuh kata Kakak Ara. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk mengaktifkan fitur kameranya dan disesuaikan atributnya. Oke, jadi kita punya slogan ya teman-teman. Jadi ketika kita bilang PKKMB Prodi Kimia 2021, kalian jawabnya siap semangat. Nah, udah pernah tahu kan? Jadi kalau kita ngomong PKKMB Prodi Kimia 2021, kalian jawabnya siap semangat. Teman-teman pendamping boleh banget nih dibantu untuk meramaikan suasana kolom chatnya ya. Oke, yuk kita coba yuk. 1, 2, 3. PKKMB Prodi Kimia 2021. Siap. Siap. Semangat. Siap, semangat Kak. Wow, ramai banget ya Kak Ara ya. Padahal tadi mereka sudah materi pengenalan dosen ya. Saya kira udah mulai berkurang semangat ini.
Ya, semoga semangatnya nular ya ke teman-temannya yang lain. Jadinya kita jadi semangat juga nih kan Kak Yogi ya. Nah, bener banget tuh. Jadi, walaupun udah satu materi ya, nanti kan kalian banyak banget rangkaian materi selanjutnya. Tetap dijaga terus semangatnya ya, teman-teman. Oke, kayaknya kita langsung melanjut ke agenda selanjutnya kali ya, Kak Kara ya? Boleh nih, materinya nggak kalah menarik nih teman-teman. Materi apa nih Kak Yogi? Nah, selanjutnya itu kalian nanti akan difokuskan untuk memateri tentang lingkungan prodi kimia. Kalau tadi kan kita sudah perkenalan dosen antar rumpun ya. Semoga kalian semua tadi dapat menghafal nama-nama dosennya yang seru-seru dan kece-kece tadi. Oke, selanjutnya akan ada penyampaian materi mengenai perkenalan program studi kimia yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Hanhan Dianhar MSI, selaku dosen prodi kimia. Nah, nantinya beliau akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Fitria Dwi Arista. Sebelum itu, kepada Saudari Fitria, apakah sudah terhubung dengan saya? Iya, Kak MC. Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, untuk Saudari Fitria, waktu dan tempatnya kami persilakan. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak MC hari ini, Kak Yogi dan Kak Ara. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Fitria Dwi Arista dari Prodi Kimia B 2020. Di sini saya diberi kesempatan untuk bertugas sebagai moderator pada penyampaian materi mengenai pengenalan lingkungan Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Silakan kakak-kakak operator boleh di-share screen. Ya, terima kasih kakak-kakak operator. Materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hanhan Dianhar MSI. Beliau telah menempuh pendidikan jenjang S1 sampai dengan S3 Kimia di ITB. Kemudian beliau juga, mohon maaf Kak, turun lagi ke bawah. Ya, beliau juga memiliki beberapa pengalaman sebagai narasumber dan juga beliau memiliki beberapa publikasi ilmiah. Kemudian untuk bidang kepakaran beliau adalah kimia organik, spektroskopi, kimia bahan alam, dan organik sintesis. Selanjutnya beberapa mata kuliah yang beliau ampu diantaranya ada kimia dasar, matematika kimia, kimia organik dasar, stereokimia, reaksi senyawa organik dan mekanisme, serta sintesis kimia organik. Ya, terima kasih kakak operator. Selanjutnya saya akan membacakan teknis pada sesi tanya jawab yang akan berlangsung setelah pemaparan materi dan durasinya selama kurang lebih 10 menit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu dengan format nama kelompok, _nama, _pertanyaan. Baik, langsung saja dipersilakan kepada Pak Hanhan untuk menyampaikan materinya. Apakah sudah terhubung dengan Pak Hanhan? Oke, terima kasih Fitria ini ya moderator dan MC tadi sudah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya. Jadi mudah-mudahan semua mahasiswa baru prodi kimia ini dalam keadaan sehat hari ini ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini karena sakit? Oke, saya harap semua hadir dan sehat ya dan bisa mengikuti kegiatan sampai PKKMB ini sampai akhir gitu ya. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat juga, selamat bergabung di keluarga besar Rumpun Kimia UNJ. Jadi nanti Anda akan melakukan kegiatan yang umumnya adalah akademik gitu kan, walaupun memang di luar itu kan ada kegiatan kemahasiswaan juga. Nah, sebelum Anda memulai aktivitas di program studi kimia, maka di sini saya diminta untuk mewakili Bu Yusi ya, karena Bu Yusi sedang ada ada yang perlu diselesaikan gitu ya, sehingga tidak bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini bersama mahasiswa baru.
Baik, saya langsung saja untuk memaparkan materi karena di sini kita waktunya cukup singkat, tapi nanti kita upayakan untuk tanya jawab begitu ya. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan materi PKKMB terkait pengenalan lingkungan program studi kimia FMIPA UNJ gitu ya. Baik, suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar, Jelas Pak. ya. Jelas, Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah Anda perlu tahu visi misi dari program studi kimia FMIPA UNJ. Visinya adalah menjadi salah satu program studi yang menghasilkan sarjana kimia. Jadi Anda nanti lulus dari program studi kimia ini adalah sarjana kimia ya. Jadi bukan sarjana yang lain, tapi sarjana kimia yang profesional. Nah, profesional di sini mengacu pada profesi-profesi yang berkaitan dengan kimia, yaitu akademisi, peneliti, praktisi industri, dan science entrepreneur gitu. Yang tentu saja harus punya kemampuan yaitu inovatif, kreatif, kompetitif, responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan, serta mengembangkan keahlian dalam bidang bioscience dan kimia material untuk bersaing di tingkat nasional dan global. Jadi program studi kimia FMIPA UNJ ini mengangkat dua bidang keilmuan yang lebih umum, yaitu bioscience dan kimia material. Oleh karena itu nanti Anda selama kuliah itu akan diarahkan untuk menguasai kedua bidang ini. Gitu ya, walaupun nanti di akhir Anda saat melakukan penelitian atau tugas akhir itu kan akan memilih salah satu, tapi sebagai sarjana kimia Anda akan diarahkan untuk bisa menguasai kedua bidang ini, begitu ya. Kemudian di sini adalah visi misi program studi kimia, yaitu menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang kimia, berlandaskan moral dan etika untuk menghasilkan lulusan yang mandiri dan memiliki keahlian di bidang kimia, serta mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Nah ini ya, jadi Anda harus memiliki moral dan etika yang baik, profesional, kemudian mandiri dan memiliki keahlian di bidang kimia gitu ya. Jangan sampai Anda nanti ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, diminta untuk menganalisis atau mensintesis suatu bahan itu Anda belum mandiri. Nah, di sini Anda harus mandiri ya. Kemudian melaksanakan penelitian yang berguna untuk pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu MIPA khususnya bidang kimia. Jadi walaupun Anda ada lulusan kimia tapi Anda tidak tidak menutup kemungkinan bahwa di depan itu Anda harus membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru tapi lingkupnya adalah lingkup ilmu-ilmu MIPA. Gitu ya. Karena apa? Karena pada saat sekarang ini satu cabang ilmu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya teknologi yang namanya handphone itu kan di dalamnya ada banyak ilmuwan yang mengembangkan ya handphone Anda itu. Misalnya layarnya itu ada ahli kimia untuk mengembangkan bahan layarnya agar dia bisa umurnya panjang gitu kan, kemudian simple bentuknya, tapi dia bisa juga menunjukkan warna dan gambar seperti itu. Nah itu kan berarti ada ilmuwan kimia, ada ilmuwan fisika, ada ilmuwan material. Begitupun baterai misalnya ya. Baterai itu kan pasti ada orang kimianya, ada orang fisikanya yang mengembangkan baterai tersebut. Jadi sekarang ilmu-ilmu MIPA itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bisa berbaur dengan ilmu yang lain. Nah itu adalah misi program studi kimia. Jadi Anda harus bisa membuka diri ya dan bisa bekerja sama dan mendalami mengembangkan ilmu-ilmu MIPA yang lain. Tapi tetap core Anda adalah kimia. Selanjutnya melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk menumbuh kembangkan kepekaan dan tanggung jawab sosial bagi segenap sivitas akademika dan dilandasi dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Jadi di sini kita sebagai program studi kimia ingin mahasiswa juga melakukan yang sama, yaitu salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat, tapi kita kaitkan dengan keilmuan yang kita miliki, yaitu bidang kimia. Kemudian kita dituntut juga untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan institusi dan sumber daya manusia. Jadi nanti kita akan melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan, begitu ya.
Ini adalah akreditasi program studi kimia, jadi akreditasinya A, gitu ya. Sehingga tentu saja dengan akreditasi ini ada komitmen dan konsekuensi yang diemban, gitu. Ya, jadi ada konsekuensinya karena program studi yang terakreditasi A tentunya mutunya itu harus lebih tinggi dari yang lain, gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah profil lulusan sarjana kimia seperti yang sudah ditampilkan pada visi tadi, yaitu peneliti, akademisi, praktisi industri, dan science entrepreneur. Vera adalah koordinator program studi kimia, kemudian di sini di atasnya itu kan ada dekan, kemudian ada wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang keuangan dan sumber daya, serta wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Jadi ada yang 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada tenaga sekretariat yang nanti akan bisa juga membantu Anda mengurusi persuratan yang dibutuhkan secara administrasi. Itu ada Pak Darmanto, gitu ya, atau kita bilang sebutnya Mas Dharma. Itu nanti Anda juga akan perlu beliau, gitu ya. Kemudian di sini ada Ketua Lab Penelitian Kimia, itu Pak Arif Rahman, MSc dari Anorganik ya. Kemudian ada juga Ketua Laboratorium Pembelajaran Kimia. Maksudnya laboratorium pembelajaran itu adalah laboratorium praktikum, yaitu Ibu Dr. Mursila, sedangkan tadi Pak Arif itu laboratorium penelitian. Jadi untuk prodi kimia ini kita bekerja di 2 lab ya. Sebelum Anda penelitian itu Anda bekerja di laboratorium pembelajaran, sedangkan saat Anda sudah penelitian itu nanti akan banyak berhubungan dengan Pak Arif gitu ya di laboratorium penelitian. Nah, untuk menjalankan kedua laboratorium ini ada tenaga pranata laboratorium. Di sini ada Ibu Dwi, Ibu Adnum, Ibu Afnirina ya, agak sulit namanya, tapi kita biasanya panggil Ibu Rina begitu ya. Kemudian Pak Randi dan Ibu Rizky Aulia. Gitu ya. Jadi ini adalah 5 orang yang ada di lab selalu untuk bisa memfasilitasi Anda bekerja di laboratorium. Selanjutnya di bawah sini ada staf dosen banyak ya, termasuk saya salah satunya, dan ada pembina BEM Kimia yaitu Ibu Yusi. Nah ini Ibu Yusi ya, kebetulan hari ini berhalangan. Insya Allah nanti saat Anda perkuliahan bisa bertemu beliau ya. Dan tentu saja ada mahasiswa di bawah sini sebagai organ yang akan dilayani oleh kami semua ini, ya, gitu. Jadi segala kebutuhan Anda kami harus sediakan, begitu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, di sini bidang keahlian dosen dari program studi kimia itu yang pertama adalah kimia analitik, ada 1 orang, yaitu Bu Yusi, nanti kita lihat profilnya seperti apa. Kemudian di kimia fisika ada 1 orang, kimia anorganik 3 orang, gitu ya. Kebetulan kimia organiknya banyak ya di kimia ini. Kimia anorganik 1 orang dan biokimia ada 1 orang. Ya, siapa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Pak Zulhipri. Gitu ya, beliau adalah dosen pengampu di kelompok kimia organik. Gitu ya, kimia organik di sini mata kuliahnya semuanya adalah mata kuliah rumpun organik ya. Kemudian beliau juga topik penelitiannya adalah kimia organik dan kimia bahan alam, dan saat ini Pak Zul itu menjabat atau mendapatkan tugas tambahan sebagai tim penjaminan mutu tingkat program studi, gitu ya. Jadi jika Anda punya pertanyaan tentang penjaminan mutu bisa ditanyakan kepada Pak Zul. Selanjutnya ini adalah Bu Yusmaniar. Nah, Bu Yusmaniar ini adalah tim di kimia fisika ya, kimia fisik. Jadi di sini beliau mengampu mata kuliah kimia fisik. Begitu. Kemudian topik penelitiannya adalah tentang kimia fisik secara umum dan khususnya adalah polimer, gitu ya. Dan Ibu Yusmaniar ini mendapat tugas tambahan saat ini sebagai
senat dari program studi di fakultas. Jadi beliau ini adalah yang akan mengajukan kebijakan-kebijakan bagi dosen, bagi mahasiswa di lingkungan FMIPA. Gitu ya. Jadi ini adalah Bu Yusmania, tadi sudah ketemu ya di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada Ibu Irma Ratna Kartika, beliau akan mengampu mata kuliah di kelompok biokimia. Begitu, kemudian topiknya adalah khususnya tentang biokimia medis. Bagi Anda yang tertarik mengenai biokimia medis, silakan untuk belajar bersama Ibu Irma nanti ya. Nah, beliau saat ini baru pulang dari sekolah, jadi masih fresh ya ilmunya itu gitu ya. S3 tapi sepertinya belum dicantumkan di sini. Oke. Selanjutnya ada Ibu Vera di sini adalah ketua program studi kimia dari kelompok kimia organik juga ya. Di sini kita lihat bahwa mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah kimia organik dan penelitiannya adalah kimia bahan alam. Oke. Selanjutnya ada Pak Setia Budi. Biasanya kita panggil Pak Budi. Ini adalah dosen dari kelompok anorganik. Di sini kita lihat khususnya adalah tentang material ya. Jadi topik penelitiannya juga tentang nanoscience dan nanoteknologi di sini. Jadi Anda yang berminat tentang nanoscience dan nanoteknologi silahkan bisa disampaikan kepada Pak Setia Budi. Kebetulan saat ini Pak Budi ini juga mendapatkan tugas tambahan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ya atau LPPM UNJ sebagai kapus penelitian gitu ya, kepala pusat penelitian. Gitu. Jadi jadi kalau misalnya penelitian nih se-UNJ Pak Budi tahu gitu ya. Misalnya dosen ini meneliti apa, dosen B meneliti apa, Pak Budi tahu gitu ya. Jadi mengorganisasinya di tingkat UNJ. Selanjutnya ada saya ya, saya juga ada di kelompok kimia organik. Jadi kebetulan ini mata kuliahnya cukup banyak dan tahun ini itu saya akan mengampu kimia dasar dan matematika kimia. Jadi mungkin ada beberapa di antara Anda yang akan bertemu saya di mata kuliah kimia dasar dan matematika kimia. Ya, topik penelitian saya seperti disebutkan oleh MC tadi adalah sintesis organik dan kimia organik, gitu ya. Saat ini saya juga mendapat tugas tambahan di kantor wakil rektor bidang akademik. Jadi bila Anda memerlukan layanan akademik di tingkat universitas itu boleh menyampaikan kepada saya ya gitu. Jadi nanti khususnya mahasiswa itu biasanya yang datang kepada kantor wakil rektor itu biasanya terkait kegiatan MBKM ya gitu. Jadi dan Anda adalah salah satu yang nanti akan juga melakukan MBKM. Jadi pasti akan sering berkonsultasi dengan kami gitu ya. Baik, selanjutnya adalah Ibu Yusi, ini adalah dosen dari bidang kimia analitik. Nah, di sini ya kelihatan sekali, nanti Anda juga akan bertemu Ibu Yusi di mata kuliah kimia dasar ya. Nah, nanti bisa bertemu dengan Ibu Yusi, kemudian topik penelitiannya adalah kimia analitik, terutama terkait ini ya, kalau Ibu Yusi ini tentang pengukuran kadar suatu senyawa dari bahan pangan. Nah, itu menarik ya, misalnya kadar toksiknya atau pestisidanya gitu. Jadi Bu Yusi ini terampil dalam hal tersebut. Jadi Anda yang berminat untuk meneliti atau mempelajari hal-hal terkait penelitian kimia analitik, silahkan untuk menemui Ibu Yusi. Nah, ini adalah fasilitas yang ada di program studi kimia. Yang pertama tentu saja ruang kuliah ya, baik daring maupun luring, karena saat ini kondisi kita tidak bisa luring, jadi kita akan melaksanakan secara daring dulu ya. Tapi mungkin nanti setelah pandeminya mereda, ini kita akan bertemu secara langsung ya, termasuk dengan kakak-kakak 2020 nih saya jujur belum pernah bertemu secara live ya. Walaupun sudah 1 tahun bertemu, tapi
mudah-mudahan pandeminya segera reda dan kita segera berkumpul di kampus. Kemudian ada laboratorium juga ya. Laboratorium tadi ada laboratorium penelitian dan pendidikan. Untuk laboratorium penelitian itu ada di kampus B, gitu ya. Nah ini tadi ya gedung kuliahnya ada di lantai 3 dan 4. Gedung Hasyim Asy'ari, kemudian laboratorium penelitiannya seperti ini ya. Dan ada juga laboratorium pendidikan. Nah, ini adalah peranata laboratoriumnya. Nah, jadi laboratorium itu ada 3 lokasi malah ya. Di kampus A itu ada di lantai 7 dan lantai 8 GHA untuk praktikum. Kemudian untuk laboratorium penelitian ada gedung XBAK lantai 3 ya. Gedung H gitu ya, dekat dengan gedung di depan seberangnya gedung G kegiatan kemahasiswaan, kemudian ada laboratorium penelitian kampus B di lantai 3. Jadi kampus B juga di sebelahnya Veldroom itu ada laboratorium kimia khususnya organik, analitik, dan fisik. Ini adalah laboratorium pembelajaran lantai 8 dan lantai 7 itu seperti ini ya situasinya. Kemudian ini adalah laboratorium penelitiannya. Enak sebetulnya di sini asri. Kemudian ini karena laboratorium penelitian, Anda punya meja sendiri-sendiri dan ini kebetulan sepertinya pada saat diambil gambarnya sebelum dibersihkan karena lockdown itu kan tidak pernah ada pengumuman ya, biasanya besok lockdown, jadi belum sempat dibereskan, tapi mudah-mudahan segera bisa ini ya. Inilah perpustakaannya. Dan di UNJ juga ada perpustakaan digitalnya, jadi silakan Anda akses. Kemudian ada juga jurnal, ini adalah jurnal dari program studi kimia, gitu ya. Jurnal riset sains dan kimia terapan, itu Anda juga nanti kalau punya hasil-hasil PKM, hasil-hasil penelitian, silakan dipublikasikan di sini, supaya nanti masyarakat ataupun yang memerlukan informasi terkait suatu topik bisa mencari di jurnal hasil penelitian kita. Kemudian layanan akademik ini penting ya, terutama bagi Anda nanti akan dikenakan dengan dosen pembimbing akademik. Nanti Anda silakan berkonsultasi tentang bagaimana berkuliah di UNJ gitu ya. Bagaimana mata kuliah yang harus Anda ambil semester ini, semester depan gitu ya. Jadi rencana-rencana akademik itu silakan disampaikan kepada dosen pembimbing akademik. Terutama adalah kegiatan MBKM ya, karena banyak sekali kasus itu adalah Anda mengikuti kegiatan MBKM tapi dosen pembimbing akademiknya tidak tahu. Nah itu yang akan menjadi masalah karena Anda akan kesulitan untuk mengakui kegiatan MBKM tersebut di hasil studi ya, nanti karena kalau misalnya dosen PA-nya tidak mengizinkan, maka kan nanti tidak akan tercatat. Jadi Anda nanti sudah kuliah di luar UNJ 1 semester, kemudian sudah bayar ke UNJ, tapi nanti nilainya tidak bisa diakui. Sehingga karena itulah dosen pembimbing akademik ini menjadi penting, terutama untuk Anda dalam merencanakan studi di semester yang akan berjalan. Ini adalah Sistem Informasi Akademik UNJ atau SIAKAD. Ya, nanti ini adalah suatu situs yang penting untuk Anda dapat mengambil mata kuliah tadi, termasuk mata kuliah MBKM. Ya, jadi Anda nanti akan belajar mencoba ini mungkin dengan kakak-kakak ya setelah ini ya, dengan kakak daringnya gitu. Kemudian ini adalah Sistem Informasi Administrasi Laboratorium atau SIMAK. Jadi Anda yang akan melakukan praktikum harus melapor di sini supaya tercatat dan sinkron dengan SIAKA. Jadi kalau Anda tidak tercatat ya tidak akan dilayani untuk praktikum. Jadi Anda nanti praktikum capek-capek kemudian tidak ada nilainya. Jadi harus harus bisa mengisi ini sebelum Anda praktikum. Kemudian layanan kemahasiswaan yang lainnya ada BLM Prodi dan BEM Prodi ya. Di sini ada ketuanya. Kalau BLM Prodi itu Anissa Ambarwati, sudah kenal mungkin ya. Dan ketua BEM-nya adalah Kak Rifki. Ini saya belum ketemu lagi nih. Nanti ya Anda juga bisa berkenalan. Kemudian tentang alumni di sini ada www.alumina UNJ ya untuk kimia. Kemudian prestasi mahasiswa juga bisa disampaikan di sini. Nah, selanjutnya saat ini beasiswa yang ditawarkan ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud.
Kemudian ada beasiswa kuliah daring di ICE Institute dan IDX. Nah, kebetulan saya ada di dalamnya. Jadi ICE Institute dan IDX ini adalah platform kuliah daring. Jadi ini bisa diakui sebagai mata kuliah MBKM juga. Biku ya. Jadi di sini ICE Institute dan IDX ini adalah konsorsium dari beberapa universitas yang menawarkan mata kuliah secara daring bersama-sama. Dan khusus untuk Anda yang dapat beasiswa daring, IDX ini isinya adalah kampus-kampus luar negeri. Jadi saat ini Anda kuliah di UNJ, tapi Anda boleh ngambil mata kuliah di Harvard, di University of Columbia, di Nanyang Institute of Technology, kemudian ada juga di kampus-kampus di dalam negeri itu UI, UPI, kemudian UPH gitu ya, banyak. Jadi Anda silakan nanti coba melihat-lihat di sana ada mata kuliah apa saja yang ditawarkan ya. Tapi kalau ICE Institute ini hanya kampus dalam negeri, sedangkan IDX ini ada kampus luar negerinya. Jadi ada dua ini. Dan ini bisa diakui sebagai mata kuliah MBKM. Kemudian ada media sosial juga, website ya. Ini website Prodi Kimia. Kemudian ada kanal YouTube-nya. Jadi kegiatan-kegiatan di program studi kimia biasanya kita tampilkan di sini. Kemudian ada Telegram. Nah, ini penting untuk Anda ya, mahasiswa-mahasiswa, karena biasanya informasi di Prodi Kimia itu disampaikan di Telegram. Jadi silahkan dicatat, silahkan bergabung ke Telegram. Oke, kemudian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ya Telegramnya ya. Kalau misalnya bisa bergabung sekarang ya silahkan dicatat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kita bisa langsung tanya jawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hanhan. Karena udah materi ya teman-teman. Jadi untuk yang mau bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat sesuai dengan format yang sudah saya kirim juga tadi. Formatnya nama underscore nama kelompok underscore pertanyaan. Nah, sebelumnya mohon maaf Pak Hanhan karena waktunya sudah habis ya. Pertanyaannya ditampung dulu, tidak apa-apa Pak. Oke, baik. Jadi langsung ditutup aja ini? Iya, Pak. Untuk teman-teman yang mau nanya, boleh tulis di kolom chat, nanti akan di-list oleh teman-teman acara, dan pertanyaannya akan dimasukkan ke Word untuk dijawab oleh pemateri setelah agenda ini. Oke, ya. Terima kasih kalau gitu. Ya, Baik, kalau demikian saya tutup aja ya kegiatan di sesi ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jadi tadi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada panitia ya. Terima kasih. Setelah ini kan acaranya Bu Vera ya? Iya, betul Pak. Oke ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama sehat-sehat semua ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Hanhan yang telah meluangkan waktunya untuk acara PKKMB hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Hanhan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman mahasiswa baru, untuk lebih mengenal lingkungan prodi kimia, karena juga mengingat sekarang PPKM diperpanjang ya, jadi kita belum bisa langsung kuliah tatap muka dan langsung melihat keadaan kampus. Saya juga sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah aktif, berpartisipasi, dan telah mendengarkan materi dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk semua selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kakak MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator kita, Saudari Fitria Dwi Arista. Nah, selanjutnya kita akan adanya agenda mengerjakan post-test serta presensi untuk para mahasiswa baru. Dimohon untuk mengerjakan dengan sejujur-jujurnya ya teman-teman. Kepada teman-teman pendamping boleh dibantu untuk men-share link post-testnya. Dan kepada para mahasiswa baru diberikan waktu sebanyak 15 menit dihitung dari sekarang untuk mengerjakan post-testnya. Tetap semangat terus ya teman-teman.
lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai
kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan. Cek, diinformasikan kepada para mahasiswa baru untuk waktu pekerjaan post-test tersisa 5 menit lagi. Jangan lupa juga untuk mengisi presensi ya teman-teman, tetap terus semangat. Kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta.
sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai Ya, terima kasih kepada para teman-teman mahasiswa baru yang sudah mengerjakan proses yang telah disediakan oleh para panitia ya teman-teman. Semoga hasilnya semua tidak mengecewakan. Oke, selanjutnya kayaknya ada materi lagi ya Kak Ara ya? Benar banget. Yang selanjutnya kan ada materi yang gak kalah penting nih teman-teman. Nah, sebelumnya diingatkan kepada teman-teman bisa melihat file keringanan UKT yang dikirimkan oleh Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi di kolom chat. Bisa dicek ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi kurikulum program studi kimia yang akan dibawakan oleh koordinator program studi kimia sendiri, yaitu Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi, MSI. Dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Winda Nurrahayuni. Sebelumnya kepada Saudari Winda, apakah sudah terhubung dengan kami? Baik, apa suara saya terdengar, Kakak MC? Terdengar. Baik, kepada Saudari Winda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC, Kak Ara dan Kak Yogi atas waktunya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta PKKMB Kimia 2021. Perkenalkan, saya Winda Nurrahayuni dari Kimia A 2020. Selaku moderator dari materi pengenalan kurikulum program studi kimia. Sebelum dilanjut pada pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri kita pada siang hari ini. Kepada operator dipersilakan. Baik, materi kita kali ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Ibu Vera Kurnia Dewi, MSI, selaku Koordinator Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Beliau menempuh pendidikan dari jenjang S1 sampai S3 di ITB dengan gelar akhir Doctoral Degree in Organic Chemistry. Nah, mata kuliah yang beliau ampu antara lain kimia organik, stereokimia, reaksi kimia organik, dan mekanisme. Beliau memiliki berbagai penghargaan, penganugerahan, serta berbagai jurnal yang telah dipublikasi. Nah, salah satunya yaitu To Chalcone Derivatives from the Tea Bark of Cryptocarya morotains pada tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman baca melalui CV. Nah, baik, itu adalah CV pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Vera Kurnia Dewi. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mentaati tata tertib yang ada dan tidak memotong pada saat materi sedang disampaikan. Nah, jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama kelompok, _nama, _pertanyaan. Baik, apa saya sudah terhubung dengan Ibu Vera? Saya sudah hadir. Baik, langsung saja kepada Ibu Vera, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Ya, mohon maaf ya, saya harus menggunakan masker karena memang sedang kegiatan di kantor. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai prodi kimia yang baru. Mungkin agak berbeda dengan angkatan 2020 ya, yang sudah berjalan 1 tahun. Jadi
tepat di tahun ini terjadi perubahan kurikulum yang sangat besar di Prodi Kimia, dan itu akan berlaku mulai angkatan 2021. Ya, 2020 agak sedikit berbeda karena masih peralihan dari kurikulum lama dengan kurikulum baru. Ya, kalau tadi sudah disampaikan Pak Hanhan mengenai visi program studi. Jadi visi program studi itu menghasilkan sarjana kimia yang profesional, yang dapat bersaing pada tingkat nasional, internasional, kemudian responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, memiliki kepekaan sosial dan lingkungan, serta memiliki keahlian khusus dalam bidang biosains dan kimia material. Jadi ciri dari prodi kimia itu mengangkat penelitian ke arah biosains dan kimia material. Ya. Adapun misi program studi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hanhan. Ya, kemudian ini adalah tujuan program studi. Nah, kalau tujuan program studi ini mencantumkan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan prodi kimia tepat di 5 tahun setelah lulus dari kampus. Ya, jadi pada saat nanti Anda lulus tahun 2025 itu diharapkan Anda sudah memiliki 6 kompetensi ini. Ya, yang pertama, bisa mengembangkan keahlian di bidang biosains dan kimia material. Kemudian tentunya memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan laboratorium, dan instrumentasi di bidang kimia. Yang ketiga, ini mengadaptasi sifat long life learning. Jadi kebanyakan lulusan kimia itu biasanya melanjutkan lagi studi lanjut ke tingkat pasca sarjana, ya, ataupun meningkatkan kompetensinya secara profesional melalui sertifikasi. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah kemampuan berkomunikasi, ya, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, mampu dan menerapkan prinsip-prinsip K3L, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, bertanggung jawab dan menjalankan etika profesi. Dan yang keenam, memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif dan inovatif dalam bidang kimia yang relevan. Nah, jadi untuk profil lulusan sendiri, ya, ini mengoreksi tadi yang sudah disampaikan Pak Hanhan, itu kita sudah melakukan tracer study, jadi kebanyakan lulusan program studi kimia itu berprofesi sebagai scientist, praktisi industri, kemudian science entrepreneur. Ya, jadi ini adalah 3 profil lulusan sarjana kimia yang sampai saat ini kita kita profile gitu ya. Kebanyakan berprofesi seperti ini. Nah, untuk mencapai kompetensi dari seorang sarjana kimia itu harus memiliki 4 kompetensi yang terdiri dari kompetensi sikap, kemudian penguasaan pengetahuan, keterampilan, karena kalau untuk sarjana kimia selain pengetahuan kimianya juga wajib memiliki keterampilan di laboratorium. Dan tidak kalah penting adalah keterampilan khusus, ya. Nah, capaian pembelajaran lulusan ini itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang sudah istilahnya itu ada standarnya oleh himpunan profesi kimiawan. Ya, jadi himpunan kimiawan Indonesia itu adalah salah satu himpunan yang menghimpun profesional kimiawan, itu sudah menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kimia. Dan tentunya kami sebagai program studi yang menjalankan program sarjana harus menyiapkan lulusannya untuk mencapai 4 kompetensi tadi, ya. Kalau untuk kompetensi sikap ini lebih terdiri dari kompetensi agama, kemudian pendidikan karakter, ya, kemudian juga di sini ada juga menginternalisasi semangat kewirausahaan. Karena itu untuk menyokong tadi profil sarjana kimia sebagai science entrepreneur, ya. Kemudian penguasaan pengetahuan. Nah, yang paling penting untuk sarjana kimia itu harus memiliki penguasaan pengetahuan seperti ini, ya. Di antaranya ada pengetahuan mengenai kimianya, kemudian
pengetahuan mengenai instrumen, ya, kemudian software yang digunakan untuk menganalisis, kemudian prinsip dasar sains dan matematika. Oleh karena itu untuk mahasiswa kimia masih memperoleh mata kuliah biologi, fisika, dan matematika. Ya, karena itu kan untuk mendukung pengetahuan di kompetensi yang nomor 4 ini. Ini adalah keterampilan. Ya, keterampilannya terdiri dari keterampilan di laboratorium, kemudian bentar. Ini kalau di kampus internetnya kurang stabil. Kemudian komunikasi, ya, mengapa? Karena untuk seorang sarjana kimia itu kita harus pandai berkomunikasi baik secara tulisan maupun secara lisan, ya, baik di forum ilmiah atau yang non formal. Kemudian selanjutnya ini adalah keterampilan khusus yang tidak kalah penting harus dimiliki oleh sarjana kimia. Ada tambahan satu keterampilan yaitu di K5 yang dipropos oleh Himpunan Kimia Indonesia, yaitu mampu memanfaatkan Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence untuk pemecahan masalah dalam bidang kimia. Nah, kompetensi ini bisa kalian peroleh nanti dari ada mata kuliah baru dari universitas, ya, data raya pemrograman, dan juga bisa diperoleh dari beberapa mata kuliah yang memang memanfaatkan Big Data untuk memecahkan masalah kimia. Ya. Nah, yang ke-7 ini merupakan keterampilan khusus yang memang keunikan dari program studi kimia UNJ, yaitu mampu mengaplikasikan konsep dasar perkembangan kimia material dan bioscience, ya, dalam memecahkan permasalahan di bidang kimia. Yang ke-9, nah ini merupakan keterampilan khusus yang baru untuk memayungi kegiatan MBKM, ya, di mana mahasiswa itu mampu melakukan proyek secara mandiri, ya, untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan dalam rangka memasuki kehidupan profesional. Nah, saya beri tanda khusus, ya, dalam rangka memasuki kehidupan profesional. Jadi kegiatan yang akan dilakukan ini itu tidak dilakukan di kampus, tetapi di luar kampus, ya. Contohnya apa? Nanti termasuk kegiatan 8 MBKM. Ya, jadi ini yang ke-9 itu untuk memayungi kegiatan MBKM. Nah, jadi seorang sarjana kimia ini harus memiliki kompetensinya itu lengkap, ya, baik sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus tadi, gitu. Jadi tidak salah satu dari kompetensi tadi, tapi harus komplit dari semua 4 kompetensi tadi, ya. Nah, untuk struktur kurikulum kimia yang baru, ya, ini agak berbeda dengan angkatan 2020 dan 2019 ke atas. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih 2 struktur kurikulum, ya. Yang pertama, kalau Anda hanya ingin mengikuti semua kegiatan melalui perkuliahan, mengambil jalur yang pertama, ya, di mana mata kuliah wajib itu terdiri dari 117 SKS, yang terdiri dari mata kuliah wajib prodi 102, wajib universitas 14, dan wajib fakultas 1. Kemudian Anda boleh mengambil pilihan prodinya itu 27 SKS. Nanti kita lihat, ya, rincian dari SKS yang harus kalian ambil untuk mata kuliah pilihan. Untuk yang mengikuti jalur MBKM, nah ini ada perbedaannya, ya. Kalau yang untuk mata kuliah wajib itu sama, ya, baik yang mengikuti mayor minor kimia maupun MBKM. Tetapi yang berbeda itu adalah pada pilihan prodinya, di mana 20 SKS diantaranya itu akan terambil untuk memfasilitasi atau konversi kegiatan MBKM, ya. Dan untuk pilihan prodinya itu 7 SKS. Nah, untuk pilihan prodi yang 27 SKS ini, gitu, ya, itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, ya. Boleh mengambil mata kuliah program studi itu 15 SKS. Kemudian mata kuliah program studi di luar, yang ini dimaksud adalah program studi di luar program studi kimia, tetapi masih di dalam UNJ. Ya, jadi Anda boleh mengambil
Apakah mata kuliahnya itu di biologi, matematika, atau psikologi, ilmu komunikasi, ya, atau FE gitu ya, bagi yang ingin mendalami lebih jauh masalah ekonomi gitu kan. Itu minimal 6 SKS. Ya, kemudian ada pilihan program studi kimia, tetapi di luar perguruan tinggi UNJ. Jadi Anda boleh mengambil mata kuliah di prodi kimia selain di UNJ. Jadi di seluruh universitas yang ada di Indonesia, yaitu Anda boleh mengambil minimal 6 SKS. Ya, jadi 27 SKS ini akan terdiri dari pilihan dalam prodinya 15, program studi luar kimia dalam UNJ 6, kemudian program studi kimia di luar UNJ itu 6. Anda boleh mengikuti credit earning yang ditawarkan oleh beberapa universitas yang sudah kerjasama dengan UNJ, ya, atau Anda mengikuti summer course itu juga salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan, gitu ya. Nanti dikonversi ke mata kuliah yang ada di program studi kimia. Nah, ini sama ya. Jadi untuk yang kurikulum MBKM maupun yang reguler itu untuk mata kuliah wajibnya itu sama, struktur kurikulumnya sama, gitu ya. Nah, sebetulnya untuk yang membedakan yang mengikuti MBKM atau tidak itu terlihat nanti di semester 7. Ya, karena untuk program studi kimia itu menetapkan kegiatan MBKM itu terkonsentrasi di semester 7. Ya, jadi saya harus menggarisbawahi ya mahasiswa gitu ya. Ini juga sama nih untuk angkatan 2020 ya. Karena euforia kegiatan MBKM itu sangat tinggi gitu ya saat ini. Jadi banyak yang angkatan 2020 yang sudah tidak sabar untuk mengikuti MBKM. Padahal ya untuk yang masih tingkat 2, tingkat 1 dan tingkat 3 lebih baik Anda berkonsentrasi dulu mengikuti kuliah wajib ya di program studi. Mengapa? Karena itu mata kuliah wajib yang memang harus Anda tempuh dulu gitu ya sebanyak 117 SKS. Jadi tunaikan dulu kewajiban Anda untuk mengikuti program perkuliahan yang wajib gitu ya. Baru nanti di antara semester 6-7 gitu ya, di sela-sela liburan Anda boleh mengikuti kegiatan summer course atau mengikuti kegiatan MBKM nanti di semester 7. Mengapa? Semester 1 sampai 5 itu itu kompetensi dasar pengetahuan kimianya itu masih harus Anda ikuti. Dan jangan lupa tidak hanya mata kuliah teori yang harus Anda ikuti, tetapi ada juga perkuliahan di laboratorium yang harus Anda ikuti ya, maksudnya kegiatan praktikum. Nah, kalau misalnya yang wajibnya itu tidak Anda tunaikan dulu, bukan tidak mungkin nanti itu akan menjadi semacam tunggakan kuliah nanti di semester berikutnya. Jadi angka lebih baik ya untuk Anda yang angkatan 2020, 2021, selesaikan dulu perkuliahan wajib di kimia. Ya. Karena kadang beberapa mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas lain itu memerlukan prasyarat mata kuliah wajib kimia yang sudah ditempuhnya dulu. Ya, jadi jangan dulu mengikuti euforia MBKM, selesaikan dulu perkuliahan yang wajibnya. Ya. Nah, jadi ini perkuliahan wajib kimia itu sampai semester 5 dan semester 6 ya. Untuk yang berwarna oranye ini adalah merupakan mata kuliah umum MKU universitas ya, mata kuliah fakultas. Nah, biasanya untuk mata kuliah MKU ini diambil kalau misalnya paketnya itu sudah diambil semua. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,5 itu boleh mengambil lebih dari 21 SKS. Nah, biasanya kelebihannya itu mengambil mata kuliah universitas ya.
Jadi boleh diambil di semester yang semester 2 gitu ya, atau misalnya kalau enggak di semester 4 boleh, di semester 6 boleh. Ya. Nah, perkuliahan itu selesai wajib itu di Ya, sepertinya kita sedang mengalami kendala di operator ya. Tadi untuk Bu Vera, kendala sedikit jaringan. Maka dari itu, sembari menunggu Bu Vera untuk melanjutkan materi, kita gimana kalau kenalan-kenalan dulu nih teman-teman. Kan tadi juga setelah materi perkenalan program studi, gimana tuh tadi untuk materi perkenalan program studi? Ya, kesan-pesannya nih. Kira-kira mau dipanggil aja atau diramein di kolom chat nih, Kak Yogi? Kayaknya mending dipanggil aja nggak sih, Kak Kara? Ya. Duh, saya langsung tertuju ke salah satu mahasiswa baru. Oki. Oki langsung ketawa. Ya, Boleh? mohon maaf ya. Ini koneksi di kampus kurang bagus. Ya, baik Bu, dipersilakan kembali untuk melanjutkan materinya. Tadi sampai mana ya? Di itu Bu, di mata kuliah. Oke. Hmm. Oke ya. Kenapa kegiatan MBKM itu sangat penting? Itu karena ada transformasi digital gitu ya, yang mengguncang dunia dan membawa pada revolusi industri keempat. Nah, itu kan harus merespon perkembangan IPTEK gitu ya. Makanya perubahan kurikulum itu dilakukan gitu ya untuk merespon perkembangan yang terjadi di luar sana. Ya. Nah, saya langsung saja gitu. Jadi kebijakan Kemendikbud gitu ya. Nah, untuk menciptakan karakter unggul, budaya atau akademik kolaboratif, kompetitif gitu ya, maka diadakan kegiatan yang MBKM tadi. Ya, jadi untuk MBKM tadi itu didasarkan atas Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, di mana mahasiswa itu diberikan hak 3 semester belajar di luar perguruan tinggi. Ya. Nah, kegiatan apa sih yang bisa dilakukan dalam kegiatan MBKM itu ada 8. Ada pertukaran pelajar, ada magang, kemudian asistensi mengajar, magang penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi independen, dan Oke, mohon maaf sebelumnya. Mungkin Ibu Vera terkendala di jaringan. Ya, sepertinya terhalang jaringan lagi ya Kak Kara ya? Iya nih Kak Yogi, sambil ditunggu ya teman-teman. Oke, maaf ya, ini jaringannya
ambiar di kampus. Iya, Bu. Saya nanti akan buat video khusus ya untuk pemaparan kurikulum ini supaya lebih jelas lagi. Oke, sorry. Nah, jadi sebetulnya untuk kegiatan MBKM tadi itu kan untuk mempersiapkan mahasiswa ya untuk memasuki kehidupan profesional tepat di 5 tahun pertama setelah kelulusannya. Nah, ini adalah program mata kuliah yang merupakan konversi dari kegiatan MBKM. Ya, sepertinya Ibu Vera Kurniadewi sekarang sedang terkendala jaringan lagi ya Kakak Ara ya. Gimana Iya, dong? benar banget nih. Ditunggu ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu beliau kita bisa berbincang-bincang terlebih dahulu ya tadi yang sudah ditunjuk sama Kakak Ara mungkin. Boleh, Oki. Kenapa lagi, Kak? Gimana kesan-pesan tadi pengenalan dosen? Diperhatiin nggak nih tadi Oki videonya? Perhatian, Kak. Yang ini saya tadi yang pertama, kalau yang kedua saya kurang nyimak. Soalnya saya kurang paham materi SKS itu apa. Oh, iya emang agak sulit mungkin ya, sambil dipelajari aja. Tadi kenal nggak sama dosen-dosennya? Gimana? Lupa kan namanya, Kak. Soalnya banyak kan. Ada pokoknya yang tadi barusan ya Bu Vera itu yang bilang apa kurikulum. Bu Vera sebagai apa tuh? Nah, itu. Ayo. Tapi mukanya nggak usah tegang gitu dong, biasa aja. Oke, mohon maaf ya nih jaringannya jelek banget nih di kampus. Iya Ibu, tidak apa-apa Bu. Bisa dilanjut. Nah, satu lagi ya, kompetensi nah ini ya. Ini kompetensi harus dimiliki oleh Anda kan nanti insya Allah lulus di tahun 2025 ya. Angkatan nih sama anak saya juga baru masuk kuliah ya. Jadi ini adalah soft skill yang memang harus Anda miliki. Mengapa? Itu untuk merespon perkembangan zaman ya. Hasil survei dari apa namanya top skill ya, top 15 skill yang memang diperlukan di tahun 2025. Kalau Anda lihat di sini ada skill critical thinking and analysis, problem solving, self management, working with people, management and communication of activities, technology use and physical abilities. Jadi kalau kalian lihat ya, itu yang lebih meningkat itu adalah 5 kemampuan yang di atas ini. Ya, jadi ini yang harus Anda persiapkan, gitu ya, supaya Anda sesama lulusan prodi kimia, tetapi lulusan prodi kimia yang ada di seluruh Indonesia. Gitu ya. Bukan tidak mungkin juga Anda bisa mendapatkan pekerjaan di luar Indonesia, gitu ya. Kalau misalnya memang kompetensi yang Anda miliki itu masuk gitu ke situ, ya. Jadi keterampilan atau soft skill ini memang banyak ditunjang oleh kegiatan magang, gitu ya. Jadi saya berharap angkatan 2020-2021 itu sudah memanfaatkan kegiatan MBKM ya untuk lebih mengasah lagi keterampilan soft skill-nya. Karena untuk pengetahuan dan keterampilan khusus itu sudah Anda peroleh selama mengikuti perkuliahan di kimia, maka untuk aplikasinya memang melalui kegiatan 8 kegiatan MBKM tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih masih ada waktu untuk diskusi.
sepertinya waktunya sudah habis, Ibu. Oke, Mungkin nanti gini aja, saya nanti akan memberikan sesi khusus ya dengan mahasiswa angkatan 2020. Cuma saya ingin memberi informasi ya. Informasi tercepat dari Prodi Kimia itu melalui channel Telegram di program studi kimia ya. Jadi silakan nanti Anda join. Tolong kakak angkatannya dikasih tahu ya ke angkatan 2021. Karena untuk web Prodi Kimia sedang kita perbaiki ya. Jadi belum update yang terbaru. Nah, untuk yang terbaru itu memang lebih cepat melalui channel Telegram Prodi Kimia. Dan untuk semua urusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik ataupun perkuliahan, Anda bisa menghubungi saya lewat Telegram ya, jangan lewat WA, karena kalau WA itu suka numpuk-numpuk gitu. Tapi kalau Telegram memang saya khususkan untuk berkomunikasi mahasiswa. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan hari ini. baik Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Sayang sekali ya untuk sesi tanya jawab kemungkinan tidak ada. Mungkin nanti akan dijawab di lain kesempatan. Silahkan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan dijawab oleh pemateri kita. Oke, langsung saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera yang sudah menyempatkan waktunya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman peserta PKKMB 2021. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk panitia PD. Semoga acara berikutnya lancar ya, dan juga seluruh peserta PKKMB semuanya senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu Vera. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Vera selaku pemateri kurikulum program studi kimia. Terima kasih juga kepada Kak Winda sebagai moderator. Dan selanjutnya akan ada agenda postes dan juga presensi nih teman-teman. Boleh untuk kakak-kakak pendamping dan sekretaris untuk dibagikan linknya. Untuk pengerjaan postes dan juga presensi dimulai dari sekarang dan waktunya sampai 11.20. Tetap semangat teman-teman. Suara langkah
Diingatkan kepada teman-teman mahasiswa baru bahwa waktu pengerjaan post-test dan juga presensi sisa 5 menit lagi. Tetap dijaga semangat dan fokusnya ya teman-teman. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang, terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan, tersipu malu akan sebuah senyum?
padanya, aku jatuh cinta. Oh, seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Oh dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Oh yeah. Dia bukakan pintu hatiku yang lama tak bisa percayakan cinta, hingga dia di sini memberi cintaku harapan. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Dia seperti apa yang ku nantikan, aku inginkan. Oh dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Hey yeah. Give me your love now, so come on and love me, come on and love me. Give me your love, give me your love now, so come on and love me. Nothing in this world could compare your love to me. I'm gonna tell the world when you give your love to me. Come on and love me, come on and love me. Give me your love. Baik, diimbau kepada teman-teman mahasiswa baru bahwa waktu pengerjaan post-test dan juga waktu untuk presensi sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah mengisi post-test dan juga presensi. Selanjutnya akan ada agenda apa lagi nih, Kak Yogi? Nah, benar banget tuh kata Kakak Ara tuh. Terima kasih juga ya Kakak Ara sudah memandu post-test dan presensi materi kurikulum tadi. Nah, gimana teman-teman dari kedua materi yang sudah diberikan sama satu materi pada saat rumpun tadi? Tentunya informasi itu bakalan berguna banget buat teman-teman semua pada saat menghadapi kegiatan kampus. Itu merupakan pembekalan kalian juga di awal karena PKKMB ini memiliki esensi buat pembekalan kalian di awal. Nah, selanjutnya akan ada agenda istirahat untuk kalian berdurasi 1 jam 40 menit. Nanti kalian akan kembali ke WhatsApp group pada pukul 13.00. Nanti akan dipandu oleh tim pendamping untuk melanjutkan materi selanjutnya yang nggak kalah serunya pasti nih. Benar nggak Kak Kara? Benar banget nih teman-teman. Nanti kita balik lagi di Zoom PKKMB Prodi Kimia 2021. Boleh untuk teman-teman live terlebih dahulu. Semangat terus teman-teman. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sabrina. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kakak. Makasih, Kak. Wow. Makasih, Kak.
teman-teman yang kita mau isoma ya, terutama yang laki-laki muslim bakal mau sholat Jumat. Jadi teman-teman dan semuanya kakak yang hadir juga diizinkan untuk review sementara. Nanti mungkin kita join sebelum jam 1 karena abang jam 1 jadi kita persiapan dulu mungkin sekitar jam 12.50-an lah kita balik lagi ke sini ya. Terima kasih kakak dan teman-teman yang bertugas pada hari ini.